Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ansyori Syaifuddin Sarjana Hukum selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Longser Sormin Sarjana Hukum Magister Hukum selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Medan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 10 November 2023. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pembinaan teknis pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang keempat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara pembinaan teknis ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Daripada bumi Indonesia kebangsaan bangsa hiduplah negeri bangsaku yang semua bangunan
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan hari ini, kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan-pengetahuan yang akan kami terima, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti kegiatan acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas kami. Jadikanlah tiap pekerjaan dan pelaksanaan tugas kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Hakim Pengadilan Negeri Medan, Ibu Dr. Ulina Marbun, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 di Rumah Sakit Siloam Medan. Untuk itu kami minta Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Doa dimulai.
Doa selesai. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik penggabungan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang dibawakan oleh Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ansyori Syaifuddin Sarjana Hukum selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Longsor Sormin Sarjana Hukum Magister Hukum selaku moderator, serta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Tengku Boyke Handalan Putra Husni, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Bapak Dr. Longsor Sormin Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih Ibu pembawa acara, Ibu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andus Panusunan Harahap, SH MHum. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Pengadilan Tinggi, baik ad hoc maupun karir. Yang saya hormati Panitera beserta jajarannya, Bapak Sekretaris beserta jajarannya, Bapak Ibu pimpinan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri, serta seluruh aparat hakim dan karyawan-karyawati Sewilayah Hukum Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL, dan para hadirin peserta seluruhnya yang mengikuti sesi bimbingan teknis pada sore hari ini, baik yang hadir di ruangan ini di Pengadilan Tinggi Medan maupun yang mengikuti secara online. Pada sore ini kami ditugasin untuk menjadi moderator dalam sesi. Topik bahasan kita pada sore ini adalah penggabungan penyidikan penuntutan dan persidangan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Namun sebelum kita melanjutkan pada sesi penyajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ansyori Syaifuddin SH, sebelumnya kami ingin memperkenalkan beliau dulu, walaupun sudah banyak yang kenal ya, tapi barangkali perlu disampaikan juga riwayat hidup beliau secara singkat, karena beliau minta singkat aja. Beliau ini Bapak nama lengkap Pak Ansyori Syaifuddin SH, tempat tanggal lahir Curup atau Bengkulu, tanggal 4 Agustus 1965. Pendidikan Strata 1 Hukum Universitas Bengkulu, tamat tahun 1989. Beliau meniti karir sebelumnya adalah advokat. Sejak tahun 1994 sampai 1211. Kemudian Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2011 sampai tahun 2016. Ini ada 5 tahun Pak ya di Kupang. Beliau sudah pernah ketemu juga dengan Pak Parlas nih di Kupang. Pada tahun 2016 sampai 2019 beliau bertugas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berarti ada 3 tahun lebih ini di Jakarta Pusat. Ya pusatnya pengadilan ya. Kalau perkara Tipikor dulu kan di Jakarta Pusat. Kemudian tahun 2019 sampai 2021 beliau bertugas di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan terakhir bergabung dengan kita di Pengadilan Tinggi Medan sejak tahun 2022 sampai sekarang. Jadi saya juga kurang lebih beberapa bulan selisih datang ke Pengadilan Tinggi Medan dengan beliau. Beliau ini meskipun dulu ruangannya di atas. Jadi kalau
kawan-kawan yang tidak tahu di mana ruangan Pak Ansori. Beliau jarang kalau bergabung nih. Kalau orang kantin nggak kenal mungkin ya. Tapi beliau serius bekerjanya. Mudah-mudahan pada sesi sore ini karena kita diberi tugas oleh pimpinan, yaitu masalah penggabungan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Ini sekilas, apakah semua pengadilan menangani perkara korupsi? Akhirnya pertanyaannya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, apa itu pencucian uang. Jadi apa, bagi yang jarang dengar kok uang dicuci, ngapain dicuci uang? Kan begitu. Jadi nanti beliau akan paparkan bagaimana prosedurnya penanganan perkaranya mulai dari penyidikan sampai ke persidangan di pengadilan. Dan tahap berikut nanti setelah sesi ini kami beri kesempatan pada Bapak Ibu, mungkin juga dibantu oleh rekan-rekan dari Hakim Tinggi, karena di sini juga banyak Hakim Tipikor nih. Teman-teman beliau juga di sini, saya juga belum pernah nangani perkara Tipikor, saya juga Hakim Tipikor, tapi belum pernah sidang di pengadilan tinggi. Kalau di pengadilan negeri sudah sering. Di pengadilan tinggi saya juga belum pernah, tapi saya juga ingin belajar lebih jauh mengenai prosedur. Apa hubungannya perkara Tipikor dengan pencucian uang yang begitu mendalam, mungkin kita bisa bahas. Nanti akan kita kasih buka sesi pertanyaan untuk adik-adik juga mahasiswa, boleh memberikan pertanyaan ya. Nggak apa-apa, supaya nanti kita bisa saling sharing. Baik, untuk itu tanpa berpanjang lebar kami akan serahkan acara ini, sesi ini kepada Pak Ansori. Kami persilakan dengan hormat, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Sarmin. Ya. Kami akan menyapa dulu kepada rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini pertama kali kami jadi narasumber. Jadi mohon maklum kalau seandainya memang terjadi ada kesalahan penyampaian ataupun kekurangan sana sini ya. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti acara ini secara daring. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi maupun Hakim ad hoc yang sempat hadir pada saat hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Medan maupun fungsional. Yang terhormat para Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Utara dan para Hakim se-Sumatera Utara yang sempat hadir secara daring pada hari ini. Yang kami sayangi pada adik-adik mahasiswa yang sempat hadir di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Pada kesempatan ini, kami diberi tugas oleh pimpinan untuk memaparkan materi pada acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Pengadilan Tinggi Medan yang diberi judul penggabungan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Kami menyadari dalam memberikan materi ini masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan pengetahuan kami, pengalaman kami. Oleh karena itu kami mohon maaf dan kiranya dapat dimaklumi. Kami yakin Bapak Ibu sekalian telah memahami tentang TPPU ini, di mana setiap pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara TPPU, khusus untuk pengadilan Tipikor Medan tersendiri karena dia hanya bisa mengadili perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi. Kegiatan ini menurut kami
hanyalah penyegaran saja sebagai ajang untuk belajar bersama dan tidak bermaksud untuk menggurui rekan-rekan semua, para hadirin, kiranya dapat bermanfaat untuk menunjang tugas dalam keseharian kita di pengadilan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memaparkan materi sebagai berikut. Pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tidak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang atau money laundering pertama kali muncul pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Pada saat itu, ada organisasi kejahatan yang bernama mafia mendapatkan uang dari hasil tindak pidana seperti pemerasan, perjudian, prostitusi, penjualan miras, dan narkotika. Guna menyembunyikan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut, para mafia menggunakan strategi menggabungkan uang hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh secara sah dengan cara investasi di usaha pencucian pakaian. Oleh karena itu, dikenal dengan istilah pencucian uang seperti sekarang ini. Di Indonesia, pencucian uang dikriminalisasi pertama kali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang TPPU telah mengatur bahwa tindak pidana asal dari TPPU itu ada berbagai jenis. Mulai dari korupsi, narkotika, perdagangan orang, perjudian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain. Dari berbagai macam jenis tindak pidana asal tersebut, pada makalah kami ini, sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami lebih menitik beratkan kepada tindak pidana asal dari tindak pidana korupsi. TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Di dalam undang-undang TPPU ada dua jenis TPPU, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. TPPU aktif adalah suatu perbuatan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil daripada tindak pidana. Sedangkan TPPU pasif, suatu perbuatan untuk menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. TPPU aktif sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU. Sedangkan TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU. Pada TPPU pasif, pelaku TPPU tidak mesti sama sebagai pelaku tindak pidana asal. Karena TPPU pasif merupakan independent crime. Tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam hal ini unsur pengetahuan menjadi sangat penting dibuktikan terhadap pelaku TPPU. Adapun
bentuk offset atau kesalahan dalam TTPU, yaitu unsur mengetahui atau patut diduga bahwa harta benda tersebut berasal dari tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 5 menerangkan bahwa patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Kemudian adapun inti delik dari TPPU adalah menyamarkan dan menyembunyikan harta benda yang berasal dari tindak pidana. Menyamarkan membuat harta kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana seolah-olah merupakan kekayaan yang sah. Sedangkan menyembunyikan membuat orang sulit untuk mengetahui harta kekayaan yang diduga hasil dari kejahatan. Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam. Mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah atau saham. Namun pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis tipologi yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu penempatan, placement, pemisahan atau layering, dan penggabungan atau integration. TPPU tidak akan terjadi jika tidak diketahui tindak pidana asal atau predikat crime. Akan tetapi tindak pidana asal sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 tidak wajib dibuktikan. Itu ditegaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Mengapa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu? Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan sistem pembuktian negatif, adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Yang kedua, TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Yang ketiga, tindak pidana asal yang melahirkan TPPU itu bisa diketahui dari bukti permulaan yang cukup dan adanya hubungan kausualitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asalnya. Ada 2 cara dalam memandang kedudukan delik TPPU dalam hukum pidana, yaitu sebagai follow-up crime dan sebagai independent crime. Sebagai follow-up crime, berarti pencucian uang harus didasarkan pada adanya tindak pidana asal. Sedangkan independent crime, berarti pencucian uang bisa dipidana tanpa harus membuktikan adanya tindak pidana asal. Jadi dengan adanya 2 cara memandang tersebut, yang pasti TPPU itu ada jika ada tindak pidana asalnya. TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Sedangkan, kami ulangi, tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya, di mana perbuatan melawan hukum dari predikat crime-nya dapat diketahui ada tidaknya pada saat pemeriksaan perkara yang bersangkutan di persidangan. Akan tetapi timbul persoalan jika di kemudian hari justru tindak pidana asalnya ternyata tidak terbukti. TPPU sebagai follow-up crime berarti harus didasarkan adanya tindak pidana asal. Dengan demikian tindak pidana asalnya dan TPPU-nya dapat digabungkan penuntutannya. Dan itu dibuktikan oleh Undang-Undang TPPU sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.
Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada penuntut umum yang dikenal dengan istilah P21, maka sesuai dengan pasal 76, penuntut umum dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak menerima berkas perkara wajib menyerahkan berkas tersebut ke pengadilan negeri. Jadi dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum dapat membuat surat dakwaan yang menggabungkan TPPU dengan tindak pidana asalnya. Surat dakwaan menggabungkan TPPU dengan tindak pidana asal dalam hal ini korupsi. Dakwaannya dalam bentuk kumulatif atau kumulasi dengan ciri antara satu dakwaan dengan dakwaan lain dihubungkan dengan kata dan yang dapat dikombinasikan dengan dakwaan dalam bentuk subsidiaritas dan dakwaan alternatif tergantung dari strategi penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan dalam pasal 76 Undang-Undang TPPU menentukan bahwa setelah pengadilan menerima berkas perkara dari penuntut umum dalam waktu 3 hari kerja, Ketua Pengadilan Negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut. Perkara TPPU dapat diperiksa dengan tidak hadirnya terdakwa setelah dipanggil secara patut. Dalam perkara TPPU, hakim berwenang meminta pihak pelapor memberikan keterangan tertulis mengenai harta kekayaan yang dari orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik atau terdakwa. Adanya beban pembuktian terbalik dalam perkara TPPU untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil daripada tindak pidana. Dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim berwenang memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Alat bukti yang sah dalam TPPU adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana dan alat bukti elektronik. Pada pemeriksaan di pengadilan terhadap adanya perkara TPPU yang digabung dengan tindak pidana asal, maka sesuai dengan bentuk dakwaan jika berbentuk kumulatif, maka kedua tindak pidana itu baik dari TPPU-nya maupun tindak pidana asalnya harus dibuktikan kedua-duanya. Akan tetapi ada kalanya dakwaan itu disusun dalam bentuk kumulatif yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif. Ini biasanya dilakukan untuk antisipasi jika dakwaan yang kumulatifnya tidak terbukti, maka tidak tertutup kemungkinan ada satu perbuatan yang terbukti, misalnya tindak pidana asalnya saja atau korupsinya saja. Demikian secara singkat pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak penyaji, Pak Ansori Saifuddin telah memaparkan sekilas tentang pencucian uang dalam prosedurnya, bagaimana penyidikannya dan penuntutan sampai kepada pemeriksaan di pengadilan. Untuk itu kita tepuk tangan dulu. Semangat dulu untuk beliau. Ya. Tadi yang menarik di sini ada barangkali dari sekian materi yang disampaikan, apakah memang beda ya prosedurnya di dalam penyidikan, penuntutan, hingga kepada pemeriksaan di persidangan terhadap perkara tipikor dikaitkan dengan pencucian uang. Kan itu yang menjadi persoalan. Apakah beda dengan prosedur di dalam KUHP? Karena tadi disebut di sini untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya. Karena di sini kita bisa lihat ada tindak pidana asal. Jadi tindak pidana pencucian uang tadi dirumuskan, pencucian uang itu adalah bahasa asingnya money atau apa? Money laundering, ya. Bukan laundry yang cuci baju itu ya. Money laundering
adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal, sah. Jadi berarti ada perbuatan awal munculnya kasus pencucian uang ini tentu adalah diawali dengan suatu perbuatan kejadian sebelumnya ya. Makanya di sini disebut tadi oleh Pak Penyaji, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ya, tindak pidana asalnya. Mungkin bagi rekan-rekan kita dari PN-PN juga, para hakim-hakim di pengadilan negeri, ya saudara-saudara, yang mungkin sebagian juga ada yang pernah mengikuti pelatihan tipikor, sebagian juga ada yang belum. Nanti suatu saat ini pasti Anda akan bertemu dengan kasus ini. Paling tidak di dalam hal pencucian uang. Akan kita temukan dalam berbagai kasus-kasus di daerah. Mungkin hasil dari korupsi atau mungkin hasil kejahatan tindak pidana narkotika. Atau mungkin juga tindak pidana penyeludupan. Ya, di dalam tindak pidana bea cukai. Suatu saat pasti kita akan bisa bertemu dengan kasus demikian. Oleh karena itu, dengan sesi yang kita gunakan sore ini dapat kita manfaatkan untuk berdialog atau berbagi ilmu juga bagi rekan-rekan hakim tinggi. Demikian juga adik-adik di PN yang masih setia mengikuti Bintek ini sampai sore ini saya lihat masih ada semua ya. Medan yang menjadi pusat. Ini ya perkara tipikor juga perlu banyak berkontribusi ya untuk dapat kita saling sharing dalam kesempatan ini. Untuk itu kami beri kesempatan, barangkali sudah ada yang daftar, sudah Chandra, belum ada yang daftar untuk bertanya atau belum? Dari PN mana dulu? Ada yang mau ingin bertanya? Silakan. Belum ada? Sementara kita kasih saat ini ke peserta yang ada di ruangan. Sebentar, Pak. Ya, ada tambahan? Ada tambahan sedikit. Oh ya, Biar sebelum pertanyaan diajukan. menunggu daripada PN mungkin akan sedang mencari-cari pertanyaan. Nah, tambahkan sedikit. Ya, silakan, Pak. Ini ada beberapa model Ya. pencucian uang tidak pidana korupsi. Ya. Dalam praktek ini. Yang pertama, seorang pejabat publik, katakanlah kepala daerah, membeli tanah yang akan dibebaskan. Dia udah tahu tanah itu akan dibebaskan. Dibelinya terlebih dahulu dengan menggunakan nama orang lain. Ya. Nah, kemudian pelaku TPPU menerima manfaat dari ganti rugi yang akan diterimanya. Ya. Itu model pencucian uang. Modus ya. Modus ya. Kemudian ada lagi menggunakan rekening atas nama perusahaan untuk menampung uang hasil dari tindak pidana korupsi misalnya, gratifikasi. Seolah-olah transaksi dalam rekening perusahaan tersebut ada kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan. Padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan dari pelaku TPPU. Itu menyamarkan. Ada lagi yang menarik adalah memberikan pinjaman kepada perusahaan tanpa diketahui asal-usul uangnya. Dan dengan tidak disertai dengan perjanjian tertulis secara resmi. Ini merupakan perbuatan pencampuran harta kekayaan yang sah dan tidak sah. Kemudian keluar hasil keuntungan perusahaan kelihatan sah. Terjadi integrasi di sana. Ya. Kemudian ada lagi yang menarik, pembelian aset tanah dan bangunan dengan mengatasnamakan orang lain atau perusahaan. Dia dapat uang dari korupsi, kemudian membeli tanah dan bangunan mengatasnamakan orang lain atau perusahaan. Nah, kemudian dijadikan jaminan agunan di bank atas nama perusahaan tersebut ya. Pelaku TPPU kemudian menerima manfaat atas kredit tersebut. Pinjaman tidak pernah dibayar. Jadi bank kemudian melelang aset dan bangunan sebagai pelunasan hutang. Nah, itulah contoh model-model perkara TPPU yang sudah diputus oleh pengadilan. Ya, ini ternyata dalam perkembangan selanjutnya, dalam perkembangan terakhir ini, pengertian definisinya juga diperluas ini.
Jadi termasuk tadi contoh dikasihkan Pak Ansori, meminjamkan uang kepada perusahaan, ya. Ini modusnya banyak. Meminjamkan uang pada perusahaan hasil dari kejahatan atau tindak pidana, atau mungkin tadi juga termasuk membeli tanah yang akan dibebaskan, ya, dengan menggunakan nama orang lain. Nah, ini modusnya banyak. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi, mungkin ini akan terjadi kasus ini tidak hanya di PN-PN yang menangani perkara tipikor seperti Kota Medan, PN Medan. Mungkin juga akan terjadi di PN-PN di daerah-daerah. Oleh karena itu, kasus ini bisa namanya juga samar-samar ya, menyamarkan uang hasil kejahatan. Menyamarkan uang hasil kejahatan dengan berbagai modus. Mungkin dimasukkan dalam perusahaan, atau dibelikan tanah dengan atas nama orang lain, atau juga mungkin dengan meminjamkan pada perusahaan. Antara lain seperti yang disampaikan oleh Pak Penyaji tadi. Baik, untuk itu kita dari sini dulu, dari forum peserta Bintek yang hadir di sini. Silakan Pak Asban mungkin. Pak Asban, ada yang mau bertanya? Binjai, PN Binjai akan mengajukan pertanyaan. Siap Binjai? Baik, Assalamualaikum, selamat sore yang mulia. Terima kasih. Ya, selamat sore. Izin bertanya, Namanya dulu, namanya. Fauzi, Ketua Pelayanan Negeri Binjai. Pobi. Fauzi. Fauzi. Oh, Fauzi, maaf, Fauzi. Ya, KPN Binjai, Pak. Ya. Ya. Izin bertanya, Pak, terkait bagaimana cara melakukan pemisahan antara hasil tindak pidana pencucian uang yang sudah tergabung menjadi satu dengan harta bawaan seseorang atau harta yang didapatkan bukan dari hasil pencucian uang. Saya mencoba mengilustrasikan dalam satu kasus. Ya. Suami istri membeli tanah seharga 1 miliar tapi uangnya tidak cukup. Nah, saya ulangi, si istri membeli tanah dari hartanya sendiri, harta yang didapatkan dari orang tuanya, namun uangnya tidak cukup. Nah, suami menutupi ketidakcukupan uang untuk membeli tanah ini adalah dengan cara memasukkan uang tersebut dari hasil kejahatan pencucian uang ke dalam harta, ke dalam uang istri. Sementara kalau tidak dicukupi dengan uang itu, otomatis tanah tersebut tidak terbeli. Akhirnya antara tindak pidana pencucian uang ini dengan harta yang diperoleh dengan yang sebenarnya bercampur. Pertanyaannya, bagaimanakah cara memilah dan untuk menentukan bahwa adanya tindak pidana pencucian uang yang sudah tergabung dan termasuk ke dalam harta yang bukan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Fauzi dari KPN Binjai. Mungkin kita bisa langsung ya. Intinya, bagaimana cara memisahkan uang dari hasil tindak pidana kejahatan misalnya dengan uang yang berasal dari uang yang legal. Yaitu intinya. Dalam kasus ini di suami istri yang melakukan transaksi dalam hal pembelian sesuatu, sehingga uang yang tadinya 1M tidak cukup dari uang yang ada di benda di kas istrinya, ditambah dengan uang yang dari suami yang latar belakang atau tanda kutip berasal dari uang yang tidak halal. Silakan Pak Ansori. Terima kasih ya dari KPN Binjai. Ada kasus yang menarik itu. Kalau kita dengar 5 tahun yang lalu, kasus Edis Adelia. Ini artis sinetron, Pak. Dia menerima uang bulanan dari suaminya itu 100 juta satu bulan. Tapi dia nggak tahu persis apa pekerjaan suaminya itu, bekerja di mana, tapi dia menerima. Nah, semestinya
seseorang yang menerima uang ya, kalau di dalam pasal 5 itu patut menduga, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterimanya itu berasal daripada tindak pidana. Harus ada dugaan. Seseorang yang nggak tahu suaminya kerja di mana, tapi minimal hasil bulanan sebegitu besar, semestinya dia menduga. Nah, itu salah satu contoh. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada percampuran harta yang haram dengan yang halal lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, semestinya nggak usah bingung bagaimana cara memisahkannya. Dari fakta-fakta pemeriksaan perkara di persidangan kita udah tahu mana yang haram, mana yang halal. Tinggal dipisahkan saja. Sederhana saja sebenarnya, Pak. Itu, Pak, jawaban saya. Baik, ini kebetulan aja nih. Pengalaman saya di Bandung pada saat saya menangani perkara Tipikor Bupati Subang. Beliau kami hukum waktu itu 9 tahun. Dari sekian banyak yang dia korupsi, harta-hartanya itu ternyata pada sebagian dari uang yang dia korupsi, dia belikan rumah secara cicil kredit bersama istri mudanya. Nah, ini istri muda ini, ibu-ibu jangan hati-hati. Istri mudanya ini juga punya uang harta bawaan. Si bupati sebagai suaminya juga memberi kontribusi untuk membeli rumah salah satu di perumahan elit yang nilainya miliaran. Pada saat sidang ketahuan bahwa dari hasil penyidikan uang tersebut sebagian digunakan untuk membeli rumah di real estate dicampur dengan uang istrinya yang muda, istri ketiga. Pada saat itu kita bagaimana ini? Kita catat di dalam berita acara sesuai dengan keterangan saksi, sesuai dengan keterangan istri, bahwa uang tersebut nilai rumahnya sekian. Masih 3 orang yang punya, pengembang juga punya kan? Kan belum lunas. Ini persoalannya belum lunas. Jadi 3, real estate-nya belum lunas, uang si bupati koruptornya masih ada di situ, hasil kejahatan, korupsi, si istri yang uang legal, yang bawaan dari saat sebelum dia nikah dengan si bupati. Pada saat itu kita juga menggunakan akuntan publik untuk menghitung. Supaya nanti, karena berkasnya setinggi meja, bagaimana kita menghitungnya? Yang mana yang menjadi bagian harta kekayaan yang dimasukin kategori pencucian uang, yang mana yang legal. Dengan cara itu bisa kita minta bantuan dari akuntan publik untuk menghitung. Karena juga dari kejaksaan juga sering menggunakan akuntan publik untuk menilai harta-harta yang dijadikan objek hasil kejahatan TPPU. Nah ini pengalaman kebetulan ini. Ini Pak apa tadi? Pak Fauji ya? Siap Bapak. Masih mengikuti ya? Masih Bapak. Nah, jadi itulah tadi tidak susah. Pokoknya dalam berita acara ditulis dalam putusan bahwa uang hasil kejahatan tersebut telah bercampur. Ya gitu aja barangkali. Ya sebagaimana dijelaskan tadi, bagaimana kita memilah. Memilahnya nanti tugas lain lagi. Ya, tugas dari kejaksaan untuk mengeksekusi. Pada saat akan dilelang. Ada tambahan sedikit ya, dari jawabannya. Gini, ada satu hal yang khusus pembuktian di dalam TPPU, bahwa terkait harta yang diduga hasil tindak pidana, itu terdakwa bisa wajib membuktikan asal-usul hartanya itu, apakah dari tindak pidana atau bukan itu. Ada beban pembuktian terbalik. Mengenai harta, beban pembuktian ada pada terdakwa. Itu. Jadi kalau seandainya memang ada percampuran, ya tinggal buktikan saja mana yang halal, mana yang haram kan gitu. Dengan bukti-bukti yang sebagaimana diatur dalam hukum acara. Itu aja, Pak. Baik, Pak Fauji ya, demikian ya. Ya. Masih ada? Mungkin sedikit lagi Yang Mulia masih terkait dengan itu. Memilahkan, tadi Yang Mulia menyampaikan sesuai dengan lihat-lihat aja di fakta di persidangan. Bagaimana kalau tanah tersebut yang sudah dibeli sudah menjadi sertifikat, dasarnya pembelian
tanah tersebut yang pertama diawali karena uangnya yang tidak mencukupi dari uang yang didapatkan yang halal. Nah, sementara untuk pembuktian terbalik itu yang diberikan kepada diri terdakwa tidak ada bukti pendukung lainnya. Kenyataannya memang itu ada percampuran, tapi memang berdasarkan dari uang yang halal sebelumnya. Sementara untuk mendalilkan bahwa ada uang yang halal itu tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain. Apa tindakan bagi hakim dalam hal penjatuhan pidana itu atau dalam hal pemilahan harta tersebut? Apa tindakan yang harus dilakukan? Langsung aja, Pak. Ya. Sesuai dengan pembuktian azas negatif pembuktian ya. Minimal 2 alat bukti yang cukup plus keyakinan hakim. Sepanjang ada memenuhi syarat tersebut, ya putuskan saja. Itu aja kalau jawaban saya, Pak. Ya, ya intinya jangan ragu-ragu gitu ya. Baik Pak Fauji. Jadi ini pernah ada kasus juga. Ternyata sebagian dari harta yang disita oleh kejaksaan yang dinilai dianggap sebagai uang hasil kejahatan TPPU, mereka pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan perdata. Saya nggak tahu ujungnya apakah itu dikabulkan atau tidak. Ternyata di antara barang yang disita itu udah bercampur seperti tadi. Tapi kalau ada pembuktian terbalik, bagaimana si terdakwa itu membuktikan bahwa itu bukan dari hasil kejahatan? Itu satu. Yang kedua, pada saat persidangan, pada saat kami menyelesaikan perkara seperti ini di Bandung, si istri itu muncul di persidangan. Kebetulan juga saksi. Si istri muncul di persidangan bahwa uang yang dia gunakan untuk beli real estate di daerah ini dengan harga sekian, benar uang dari suaminya. Tapi sebagian uang saya Bapak Hakim, begitu ya. Sebagian itu uang saya. Jadi kalau dilihat udah bercampur dalam bentuk fisik bangunan, udah campur, ada yang berupa upah tukang, upah tenaga kerja, ada yang menjadi perabotan, itu sudah bercampur. Jadi nanti ya saya kira persoalannya bagaimana nanti kelanjutannya setelah si jaksa akan melelang kan, barang itu kan dilelang. Kalau jaksa bisa membuktikan si pemohon atau si saksi tersebut menyatakan itu barangnya, mungkin di persidangan tentu kita buat semua fakta di persidangan harus kita cantumkan dalam putusan, ya. Kemana-mana uang yang dia gunakan. Saya kira itu aja intinya. Memang eksekusi kan tugasnya jaksa, ya. Asal nanti dalam putusannya jelas, ya, tidak kabur mengenai jumlah kita juga. Makanya kita tidak lagi asal buat jumlah hasil kejahatan korupsi atau TPPU itu jelas, jangan buat jadi mengambang sehingga nanti akan dalam pelaksanaan eksekusinya susah. Kalau dalam bentuk rumah dia mungkin itu tugas jaksa untuk mengeksekusi bagaimana kelanjutannya apabila di antara barang yang jadi objek dalam TPPU itu tercampur antara yang legal dan tidak legal. Saya kira demikian Pak Panji. Terima kasih atas pertanyaannya, bisa membuka wawasan kita untuk pemahaman di dalam perkara kasus TPPU. Baik, yang lain barangkali? Dari Kapanjai, Pak. Oh, tebing tinggi dulu ya. Sabar kawan jahe, tahan dulu. Tebing tinggi dulu. Dari siapa ini? Oh ini, Ibu, lupa namanya. Kenal orangnya tapi lupa orangnya. Delima Simanjuntak, Pak. Oh, D5. Bukan D6 ya? Bukan, Pak. Junta. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya, Pak. Ada contoh kasus seorang ASN, dia melakukan tipikor. Tapi sebelum diproses lebih lanjut hukuman terhadap tipikornya itu, masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dia telah ada membeli dari hasil kejahatan tipikornya itu sebuah rumah dengan uang tunai. Kemudian dia menggadaikan rumah itu ke bank. Lalu dia mengambil keuntungan dari uang bank itu dan telah menghabiskan uang dari bank itu. Nah, sementara ketika dia diproses di tipikor, dia tidak punya apapun lagi karena semua uang yang dia ambil dapatkan dari hasil kejahatan tipikor itu
sudah tidak ada lagi, nggak ada lagi bentuk aset apapun selain daripada utang di bank itu tadi. Nah, menurut ketentuan TPPU itu kan Pak, semua yang namanya yang dibeli dengan hasil kejahatan wajib disita oleh negara, kan begitu, melalui penuntut umum ataupun penyidiknya, apakah BNN ataupun Tipikor, penyidik Tipikor. Nah, TPPU itu kan pada prinsipnya bagaimana kita untuk mengambil aset, mengejar aset. Sementara tindak pidana asal itu kan bagaimana untuk menjatuhkan hukuman badan. Nah, dalam hal ini tentu kan bank akan menjadi rugi karena dia menimbulkan utang, sementara negara wajib menyita aset yang menjadi hasil dari TPPU itu. Nah, terhadap seperti hal ini, apakah tercapai tujuan TPPU itu tadi yang memang pada intinya untuk mengambil aset? Sementara tidak satupun lagi harta yang bisa diharapkan dari si terdakwa Tipikor ini untuk mengembalikan aset yang dia peroleh dengan hasil kejahatan TPPU. Nah, terhadap hal ini apakah undang-undang TPPU itu sendiri telah bermanfaat untuk mengambil aset? Justru yang ada merugikan negara dalam hal ini bank, karena telah menimbulkan utang yang seharusnya ketika bank akan menggugat si terdakwa, apa yang belum dia bayar karena dia pun tidak punya harta apapun lagi dan dia pun sudah masuk di penjara menjalani hukuman. Itu yang pertama. Artinya sampai sejauh mana undang-undang TPPU ini bisa menjangkau hal-hal yang seperti itu tadi Pak. Misalkan semua hasil kejahatan itu dibelinya sebuah rumah lalu digadaikan lagi ke bank. Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua, dalam kasus-kasus viral saat ini banyak selebgram atau tiktokers atau juga bos skincare. Nah ini kan tiba-tiba membludak viral, rumahnya mewah dan sebagainya. Nah masyarakat melihat dan bertanya-tanya di media, apa yang dia usahakan ini? Padahal dia masih muda, ternyata dia bisa mempunyai rumah yang sangat mewah. Sementara penyidik untuk TPPU itu kan terbatas. Ada BNN, ada Tipikor, penyidik Tipikor, dan ada beberapa lagi penyidik yang ditentukan menurut Undang-Undang TPPU. Nah, untuk mengetahui ataupun meneliti ataupun siap untuk mau menyelidik ini hasil dari mana yang viral-viral itu, siapa yang berwenang, penyidik ataupun penyelidik yang berwenang untuk itu? Karena kalau untuk narkotika itu harus penyidik BNN. Kalau untuk korupsi itu dia kan khusus penyidik Tipikor, kejaksaan ataupun kepolisian ataupun KPK, kan begitu Pak. Nah, untuk hal yang seperti ini siapa Pak yang bisa berwenang untuk meneliti apakah ini hasil dari kejahatan narkoba atau hasil dari kejahatan Tipikor ataupun hasil kejahatan lainnya? Itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ibu Delima Simanjuntak dari Tebing Tinggi. Tadi pertanyaannya pada pokoknya dua item yang intinya bagaimana bisa menjangkau. Tadi uang hasil kejahatan TPPU itu sudah dijadikan rumah atau bentuk bangunan, kemudian bangunan tersebut digadaikan ke bank dalam bentuk pinjaman secara cicil. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus di dalam hal terjadi TPPU. Kalau korupsi ada KPK-nya, ada polisi, ada jaksa. Di dalam TPPU siapa yang menjadi penyidik atau yang menginisiasi lah ya, menginisiasi sesuatu kejahatan itu. Di selebgram itu kan banyak, ada yang tiba-tiba tetangga kaya, ada yang ini dari mana ini, curigai. Ini kasus ini kan lagi viral ya. Setiap ada kasus tabrakan aja di Jakarta, tabrakan si A si B itu bisa jadi bisa melenceng sampai ke bapak-bapaknya itu, orang tuanya yang punya harta. Mobil Rubicon aja dia pakai, nabrak, mobil siapa nih? Akhirnya kan lama-lama ditelusuri, ternyata seorang pejabat. Demikian juga dengan kasus-kasus lain. Ya, saya kira ini jadi pelajaran juga. Siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan pada saat-saat seperti kasus adanya ditemukan semacam disinyalir uang itu adalah uang hasil kejahatan. Silakan Pak penyaji, silakan. Terima kasih Pak Sormin. Dari Ibu siapa tadi? Delima Simanjuntak, Tebing Tinggi. Oke, Tebing Tinggi ya. Tadi sudah kami jelaskan beberapa model TPPU. Salah satunya adalah
mendapat gratifikasi dari tipikor atau dari hasil korupsi, membeli rumah, kemudian digadaikan ke bank, dapat manfaat dari penggadaian itu, ya, terus nggak pernah dikembalikan uang pinjamannya. Itu kan salah satu modus. Kalau udah seperti ini, ya nggak mungkin lagi kita harus nggak mungkin bisa mengembalikan aset, udah habis asetnya itu. Jadi kalau sejauh mana sih undang-undang TPPU itu bisa menjamin adanya pengembalian aset, itu saya nggak bisa jawab kalau sejauh mana itu, Pak. Ya. Karena ada kemungkinan banyak juga yang nggak bisa dikembalikan asetnya. Ya, kemudian mengenai yang sidang pilar, selebgram diduga menerima aliran daripada TPPU. Kemarin kita nonton di media sosial, perkaranya si Alun itu katanya banyak sekali mengalir kepada artis-artis. Nah, di dalam undang-undang TPPU telah ada yang mengatur mengawasi lalu lintas transport keuangan, ya, melalui sistem keuangan kita itu apakah merupakan transaksi yang mencurigakan atau bagaimana itu sehingga terindikasi terjadinya TPPU itu dilakukan oleh PPATK. Jadi PPATK lah yang mengawasi transaksi di sistem keuangan di Indonesia ini, apakah itu merupakan termasuk mencurigakan atau tidak, sehingga akan berkembang nantinya terjadi akan dilakukan penyelidikan TPPU, jadi PPATK. Itu, Pak. Baik. Jadi itu intinya Ibu Delima ya. Jadi memang banyak kasus. Tadi pertanyaannya sejauh mana bisa menjangkau aset-aset yang sudah tadi bertukar-tukar ya. Jadi sudah semacam apa dia? Berubah bentuk ya, berubah bentuk dari uang hasil kejahatan TPPU dijadikan barang bangunan atau real estate dalam bentuk fisik atau dan bentuk-bentuk lain. Ini sudah beberapa kali ditukar, dicuci lah ini. Cuci dulu ke rumah, dicuci ke bank, dicuci ke belanja-belanja sampai berbagai macam barang-barang yang dibeli. Ini agak susah memang, ya. Tapi ada satu rumus. Dari hasil kejahatan yang digunakan, apabila ada asetnya, ya kan? Kalau kembalikan ke kerugian negara yang ditanggung, dia dihukum sekian. Tidak sanggup dengan harta, akan dihitung lagi harta lain, disita ya kan untuk membayar denda atau apa ya. Di situ ada rumusnya yang dipakai. Tapi yang secara fisik barangkali uang itu agak susah kembalinya. Namun demikian, ini juga ada pengalaman dari Bapak-Bapak, Ibu Hakim Tinggi, di sini barangkali bisa memberikan tanggapan terhadap dua pertanyaan ini. Pak Bombongan juga ada di sini, Pak Dahlan juga ada, Pak Ronta, Pak Samosir juga ada, Ibu Hasmayeti, dan Pak nih? Yang baju hijau, Pak Baslin. Ini sama-sama dari Tipikor juga. Kebetulan ini ya Tipikor juga nih. Rekan-rekan di Hakim Tipikor. Pak Dahlan dulu, Pak. Silakan, Pak. Pak Dahlan. Bagaimana? Nah, belum, Pak Aronta. Silakan kasih mic dulu. Kita sharing dan berbagi ilmu. Ya, Ibu Delima masih monitor ya? Atau sudah pulang? Tes. Oh, masih. Ya, dengarkan ya. Jadi kalau sekedar sharing aja Pak ya. Kalau dalam TPPU kan kalau dalam dakwaannya kan sudah disebutkan ya mana harta benda yang akan dirampas oleh negara sebagai hasil daripada TPPU. Atau kalau dia digabungkan ya sudah dalam dakwaan juga disebutkan bahwa bagaimana bahwa perbuatannya itu adalah merupakan termasuk kejahatankah, termasuk korupsikah yang kemudian hasilnya itu termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Sumajuntak ya dari tebing. Misalnya dia sudah membeli katakanlah rumah, kemudian itu dia gunakan ke pihak bank. Tentu dalam hal ini untuk penyitaan asetnya, ya kalau pihak bank bisa membuktikan bahwa itu sudah ada perjanjian, tentu itu tidak bisa dirampas oleh negara. Itu terkait kepada kepemilikan dari pihak ketiga. Tapi pihak ketiga lah yang membuktikan bahwa di situ memang ada perjanjian
dalam hal pembelian itu terikat kepada pinjaman dari bank tersebut. Sehingga itu ya bagaimana ya kita hanya memutuskan terhadap aset yang diajukan tersebut dalam dakwaan. Tentu itu ya tidak kita rampas untuk negara, tapi kalau ada aset yang lain yang memang itu tidak terkait kepada pihak ketiga, memang bisa tidak bisa dan memang itu bisa dibuktikan adalah merupakan hasil kejahatan. Nah, itu tentu yang kita rampas dalam putusan kita. Itu aja saya rasa tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aronta. Masih monitor ya D5 seperti itu. Ada tambahan lagi dari rekan-rekan hakim tipikor? Pak Samosir? Izin Pak menanggapi. Ya. Kan kita ada berlaku hukum publik itu di atas daripada hukum privat. Tentu yang tadi ditanggapin, mohon izin Pak Bombongan, karena kan ini kan hukum negara. Berarti dia mempunyai kekuasaan memaksa. Jadi semua aset yang dikatakan hasil dari kejahatan TPPU itu kan wajib dirampas untuk negara. Terlepas nanti apakah nanti si bank akan menggugat terdakwa untuk membayar hutangnya, kan begitu Pak. Tetapi hukum publik itu di atas daripada hukum privat. Izin Pak menanggapi. Terima kasih. Ya. Ya, masih. Oke, itu dulu. Memang Pak Bombongan, sedangkan masih ada respon dari Pak Bombongan. Kita dengarkan dulu pendapat beliau. Terima kasih. Tadi nama saya kenapa disebut sama Ibu? Ya, saya nggak ngapa-ngapain kok nama saya dibilang-bilangin. Iya. Masih ingat nama Pak Bombongan kan? Masih. Iya, kita mulai dulu dari TPPU ya, dan beberapa hal-hal yang krusial. Praktek dengan teori di Indonesia kelihatannya tersendiri Indonesia. Jadi kalau ada capital crime-nya itu di Indonesia tidak perlu harus dibuktikan untuk TPPU-nya, dan Undang-Undang TPPU sudah menjelaskan tidak harus dulu terbukti itu baru bisa perkara TPPU-nya dijalankan. Bisa langsung TPPU-nya, kapitalnya belakangan. Nah, dari prinsip pencucian uang ini sebenarnya sudah bertolak belakang. Di beberapa negara harus ada dulu capital crime-nya, baru ada hasilnya yang harus diajukan lagi. Jadi kita itu jadi di depan gerobaknya, kudanya di belakang. Seharusnya kudanya yang di depan, gerobaknya yang di belakang. Tapi oke lah, itu sekarang praktek di Indonesia. Itu pertama. Kedua adalah apa sebenarnya arti pencucian? Itu di Indonesia juga berubah atau berbeda dalam praktek. Tapi ini praktek kita ya. Hasil tindak pidana itu kalau disimpan misalnya pencurian, kalau dimasukkan ke bank, itu menjadi TPPU, menjadi uang dicuci. Kalau tidak salah begitu ya, ini ada Bapak dari Pak Aronta, dari yang lain-lain. Jadi selihat hasil tindak pidana dengan hasil TPPU jadi samar. Nah, seyogianya misalnya seperti ini. Kalau misalnya uang itu saya masukkan ke bank, terus dari bank itu saya kirim lagi, sehingga sedemikian rupa hasil dari kejahatan itu saya samarkan. Jadi unsur menyamarkannya harus ada jelas di sana. Dan dia harus 2 lapis. Pertama, lapis hasilnya saya kaburkan, saya cuci di sini, terus ada lagi dia di tempat lain menjadi kelihatannya bersih. Misalnya kayak rumah, hasil uang korupsi, saya beli rumah, itu belum dari konsep asalnya. Tapi ke rumah ini, kalau misalnya lagi saya jual, nah itu kelihatannya seakan-akan uang yang saya peroleh sana dari rumah ini, seakan-akan menjadi hasil yang halal. Ini konsep awalnya. Tapi di Indonesia, ini sekarang ini ahli-ahlinya ada di sini Tipikor, hasil tindak pidana itu menjadi TPPU tanpa jelas di mana pencuciannya. Itu poin yang harus kita ketahui. Ini hanya menambah wawasan aja dengan praktek. Prakteknya sekarang ini, uang hasil korupsi saya masukkan ke bank itu sudah TPPU. Betul nggak? Betul nggak Pak? Hasil korupsi saya masukkan ke bank, itu TPPU kan? Itu praktek di Indonesia. Di konsep asalnya tidak seperti itu. Itu belum tercuci dia, baru hasil tindak pidana yang ditempatkan di sana.
Oke, biar bisa kita pahami dulu. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan ketiga, poin ketiga. Yang disampaikan dari Tebing Tinggi Delhi tadi itu benar bahwa hukum publik yang utama. Jadi kalau misalnya juga baik juga di tindak pidana maupun di dalam perdata untuk bank maupun perdata di kepailitan, semua yang ada disita secara pailit, secara sita umum, maupun misalnya barang-barang yang ada di bank, kalau itu memang hasil kejahatan, tetap itu dijadikan menjadi hasil kejahatan dan itu harus diambil dan dipisahkan dan dari bundel pailit dan juga dipisahkan dari bagian perdata dari bank itu sendiri. Jadi kalau ditanya banknya bisa rugi, ya memang rugi, itu risikonya. Nah, terus apa upaya yang bisa dilakukan oleh bank untuk menghadapi ini? Saya pikir kalau di Tipikor diatur di dalam pasal 19 ya, tentang keberatan pihak ketiga atas penyitaan diharapkan barang. Kalau misalnya di ini, dan saya pikir SEMA sudah ada ya Bu ini ya, Pak ya, SEMA tentang tindak lanjut pelaksanaan pasal 19 itu upaya hukumnya bisa dikasasi, dan di sana disebutkan bahwa dalam waktu berapa minggu itu ya, itu setelah putusan itu harus diajukan keberatannya nanti supaya diteliti. Nah, hanya merempas saja ke yang lain tentang keberatan pihak ketiga, dan pihak ketiga ini juga diatur juga di dalam narkotika ya, tentang keberatan pihak ketiga atas barang-barang yang beritikat baik pihak ketiga di pasal 101 kalau tidak salah ya, 101 untuk narkotika. Nah, bagaimana nanti itu diadili seperti yang disampaikan tadi itu, ya nanti tindak pidananya TPPU sampai di situ, nanti masalah sidang keberatannya pihak ketiga tentang barang yang disita itu adalah miliknya, bukan milik daripada hasil si terdakwa, itu kita lihat nanti harus dipilah siapa pemilik dari suatu barang. Kalau barang benda bergerak untuk pemiliknya dan juga untuk tanah, bukti kepemilikannya itu bahwa dia pemilik, apa dasarnya? Itu menjadi bagian pertimbangan untuk menguji keberatan, menguji tentang itikat baik, tentang kepemilikan pihak ketiga. Baru kemudian dia beritikat baik enggak? Jangan-jangan bank itu bekerja sama dengan terdakwa untuk mencucinya atau untuk menghindari atau untuk menyimpan hasil-hasil barang-barang haram, barang bukti. Itu misalnya terkenal dulu zaman-zaman di Swiss tentang uang-uang korupsi kepala-kepala negara disimpan di bank itu, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan diteliti oleh sidang untuk keberatan pihak ketiga. Tetapi sampai di TPPU, semua hasil tindak pidana, baik itu sudah dijaminkan maupun di mana, tetap harus bisa disita. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu supaya nggak ngantuk. Ya, si Mida yang ngantuk saya lihat. Oh enggak ya? Oh enggak. Baik, ini tadi sudah terjawab mungkin ya. Ibu Delima dari Tebing Tinggi. Tadi yang masih antri tadi di mana? Ya, Kaban Jahe, silakan dari Kaban Jahe. Siap-siap mahasiswa ya. Saya kasih kesempatan satu mahasiswa ini. Harus ada pertanyaan satu, ya. Satu. Silakan Kaban Jahe. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya begini Pak, di dalam hal terjadi penggabungan penuntutan antara predicate crime dengan TPPU, nah ketika misalnya predicate crime-nya tidak terbukti, apakah secara otomatis TPPU itu menjadi tidak terbukti? Karena begini Pak, bisa jadi karena beban pembuktian itu kan berbeda. Predicate crime itu beban pembuktiannya ada di penuntut umum, sementara TPPU lebih dititik beratkan kepada terdakwa, kan seperti itu. Nah, ketika misalnya penuntut umum tidak bisa membuktikan, katakanlah Tipikor misalnya, dia tidak bisa membuktikan pasal yang didakwakan terhadap perbuatan konkret yang dilakukan sesuai dengan surat dakwaan. Tetapi pada akhirnya itu kan akan dibebaskan. Di lain pihak, terdakwa pun juga tidak bisa membuktikan bahwa harta yang disita itu adalah bukan dari kejahatan. Nah, bagaimana ini Pak? Ya, namanya siapa tadi? Nasri Pak, KPN Nasri.
Basri dari PN Binjai. Kapan Jahe, Pak? Oh, Kapanjahe. Pak Basri dari Kapanjahe mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana kalau perkara pokoknya tidak terbukti, bagaimana pula dengan TPPU-nya? Nah, ini tadi berputar ke situ juga barangkali. Tapi silakan Pak Nyaji, Pak Terima Ansori. kasih ada Kebun Jahe. Pertanyaannya tadi predikat crime-nya tidak terbukti atau tidak pidana asalnya tidak terbukti. Bagaimana dengan TPPU-nya? Otomatis nggak terbukti. Nah, kan objeknya harta yang berasal daripada tindak pidana. Kalau tindak pidananya tidak terbukti, otomatis TPPU itu terbukti. Tidak terbukti juga TPPU-nya. Tapi ada di balik ini. Kalau dibalik seperti ini misalnya kan, bahwasanya tindak pidana asalnya terbukti, TPPU-nya tidak terbukti bisa. Enggak terbukti TPPU-nya, tapi tindak pidana asalnya terbukti. Tapi kalau tindak pidana asalnya enggak terbukti, otomatis TPPU-nya enggak bakal terbukti gitu. Bagaimana kita akan mengatakan bahwasanya itu hasil harta dari tindak pidananya sendiri enggak terbukti. Itu. Maksudnya barangkali gini Pak, di TPPU-nya sudah diputus, terbukti dan sudah dikenakan denda dan juga sudah masuk penjara. Nah, ternyata menyusul. Paham saya, Pak. Mungkin ke sana arahnya dia ini. Paham saya. Tadi saya sudah paparkan di materi saya tadi bahwasanya salah satu risiko untuk independent crime bahwasanya sudah diputus terlebih dahulu TPPU-nya, sedangkan tindak pidana asalnya belum diperiksa, diputus. Ternyata tindak pidana asalnya tidak terbukti. Nah, itulah risiko kalau seandainya itu independent crime. Makanya harus digabung penuntutannya. Kalau digabung penuntutannya itu nggak mungkin terjadi, Pak. Ini kan penggabungan penuntutan tindak pidana asal dengan TPPU. Kita gabung penuntutannya biar itu nggak terjadi. Iya, tapi Pak, TPPU-nya ini maaf dulu ya. Di TPPU itu tidak harus capital crime-nya itu dimajukan ke persidangan. TPPU-nya saja sudah bisa dimasukkan, ada pasalnya, Pak. Nah, itu yang mungkin pertanyaan itu yang saya bilang tadi konsepnya itu pertanyaannya bagus itu. Coba mungkin barangkali karena kita nggak bisa kita menolak atau tunggu dulu digabungkan dulu. Ini harus TPPU-nya kalau maju ya tetap harus diperiksa Pak sesuai dengan pasal dari TPPU itu. Begini Pak, kalau menurut saya Pak, yang bisa dituntut terlebih dahulu TPPU-nya itu hanya pasal 5 yang pasif, yang menerima dan menguasai dari TPPU itu sendiri. Yang pasif, Pak. Tapi kalau pasal 3, pasal 4 itu nggak bisa. Bisa harus terjadi penuntutan bisa digabungkan. Tapi kalau pasif nggak perlu digabungkan dia. Karena dia hanya menerima, menguasai. Dia nggak terlibat sebagai pelaku daripada tindak pidana asal. Kalau pasal 5. Dia hanya menerima dan menguasai. Bukan dia yang pelaku tindak pidana asal. Nah, itulah independent crime. Jadi maaf, ini jadi kira-kira berdiri sendiri kira-kira gitu. Jadi memang tadi ada Pak Bombongan tadi jelaskan bahwa walaupun perkara pokoknya tidak diketahui sama sekali, TPPU-nya bisa disidangkan. Ini kasarnya begini, ini kok ada uangmu, ada sekian miliar, dari mana ini? Harus kamu buktikan ini uang dari mana, karena kamu dari gajimu nggak mungkin. Inilah yang menjadi tadi, berarti disimpulkan pencucian uang, ya kan? Ya kan seperti itu. Nah, pada tahap berikutnya muncul perkara. Ini juga terdakwanya. Loh, ini terbukti. Tidak terbukti bahwa dia melakukan tindak pidana. Tapi kalau asal usulnya tadi, kalau memang dari situ asal usulnya dari perkara pokok, uang hasil yang tadi 1 miliar misalnya ditemukan, ya tentu itulah yang mungkin jadi bagaimana penggabungan ini. Tapi kan sudah selesai ini. TPPU-nya perkaranya sudah selesai. Apa mungkin digabung lagi, diulang lagi perkara? Nggak mungkin. Ya Pak Penjaji gimana? Tidak mungkin. Atau ditunggu dulu. Tunggu dulu nih. Kalau kasusnya siapa itu, ya maaf ini, yang di Jakarta yang mukul-mukul anak-anak. Ya, itu kan diselidiki hartanya. Dicari lagi ke pangkalnya. Di mana ini? Kok bisa sampai punya mobil semahal ini dia ini? Dia ini pegawai ini, gajinya cuma sekian. Diurut. Kasusnya belum dijadikan ini kasus ya. Belum dijadikan langsung kasus pencucian masih bentuk kecurigaan lah dengan harta-harta yang dia miliki dicurigai. Punya usut ternyata dia mempunyai saham di perusahaan-perusahaan tertentu.
Ya kira-kira gitu. Jadi bagaimana ini? Simpul aja. Kesimpulannya Pak Penyaji gimana? Kesimpulan saya tadi Pak, bahwasanya kita harus bedakan antara pasif dan aktif. Oh iya, yang pasif. Dan aktif. Kalau yang pasif itu nggak mungkin bisa digabungkan tindak pidana asalnya. Oh iya. Jadi kira-kira itu berdiri sendiri lah. Iya, berdiri sendiri dia. Pasif. Pasif. Intinya Pak Aronta ini menarik juga. Kayaknya seperti menarik. Kasih dulu Pak Aronta pengalamannya nih. Ya, jadi seperti itu dia kalau misalnya TPPU-nya yang terlebih dahulu. Bagaimana kejadiannya? Sebagai contoh misalnya kan kita tahu prinsip di bank itu adalah know your customer kan begitu ya. Jadi mereka mempunyai kewajiban untuk mengenali profil daripada customernya sehingga pekerjaannya apa ketika dia melakukan transaksi bank yang mereka anggap mencurigakan, dia bisa blok transaksi tersebut, 3 hari dilaporkan ke PPATK, kemudian setelah 3 hari PPATK juga melakukan kesempatan kepada pihak yang melakukan transaksi untuk mengajukan keberatan atas blok transaksi tersebut. Kemudian ya kalau itu tidak ada tanggapan daripada pihak yang melakukan transaksi, tentu PPATK akan melimpahkan kepada penyidik. Nah, dalam hal inilah bisa terjadi salah satu contoh terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu melihat adanya predikat crime-nya. Jadi peran daripada PPATK di situ sangat penting sekali dan termasuk pihak perbankan. Itu aja Pak. Termasuk juga kewajiban untuk mengenal profil itu juga baru-baru ini dibahas juga ada ketentuannya bahwa pihak PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah, karena juga transaksi jual beli tanah ini termasuk juga perbuatan yang paling sering dilakukan untuk melakukan pencucian uang, mereka juga sudah ada ketentuan wajib untuk mengenali daripada profil ataupun nasabahnya yang akan melakukan transaksi. Itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, masih menarik kayaknya nih. Ya, tambahan dari saya kembali ke pertanyaan tadi adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh narasumber, kalau sudah predikat crime-nya tidak terbukti, otomatis membawa konsekuensi untuk yang TPPU-nya harus tidak terbukti. Tapi kalau sudah sempat dimasukkan pidana, itu upaya yang hukum bisa dilakukan ialah PK. PK atas putusan itu. Mungkin karena sudah ada putusan itu, dia minta PK untuk bisa dibebaskan. Mungkin itu untuk menjawab yang disampaikan oleh pertanyaan tadi. Dari Kabanjahe. Ya, dari Kabanjahe. Nah, kembali tadi yang disampaikan masalah sistem ekonomi dan juga yang dirugikan. Iya benar, saya setuju dengan Pak Aronta bahwa memang bank itu ada disebut dengan memang know your customer, dan untuk orang-orang tertentu dianggap high risk, dan orang yang dikualifikasikan mereka menjadi high risk biasanya tidak mau menjadi bank itu nasabah atau memberikan pinjaman. Contoh-contoh yang ini bisa kita lihat ada beberapa yang dinamakan high risk. Polisi, jaksa, hakim, saya dengar dari mereka, saya nggak tahu benar apa tidak ya, karena ini saya nggak tahu faktanya, kebenarannya, tapi saya dengar dari mereka itu termasuk kita kelompok yang high risk untuk perbankan. Mungkin itu alasannya karena mereka juga menghindari kalau ada TPPU, pencucian barangnya juga akan diambil atau disita. Demikian tambahan, terima kasih. Ya, bagaimana? Terima kasih. Itu tepuk tangan dulu. Ya. Ya, Pak Basri ya. Ini yang terakhir ini. Tadi dibilang 3:30 udah cukup kata Pak. tapi karena menarik ya, saya kasih kesempatan dulu untuk mahasiswa. Silakan. Ada satu mahasiswa ini. Silakan. Ya. Jangan diajak aja terus diskusi tapi nggak pernah dikasih kesempatan bertanya katanya. Ayo. Salah satu dari atau salah dua, bukan salah satu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Azli Syahrina Hawa. Siapa? Azli, Pak. Azli. Ya. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, uang hasil korupsi yang dimasukkan ke dalam bank belum termasuk pencucian uang. Benar, Pak? Ya, itu tadi yang sudah ditangkap yang ya. tadi dijelaskan. Itu yang ditangkap tadi. Iya. Oh, sudah. Jadi pertanyaan saya, lalu jenis money laundry yang bisa dilihat secara pasti itu yang bagaimana ya Pak?
Ya. Ya, izin Ya. Pak. Terima kasih. Pak. Cukup ya? Masih ada dari tempatnya? Kayaknya seperti Gelisa dia mau bertanya tapi malu. Silakan. Ada. Supaya nggak dibawa pertanyaannya ke rumah. Diselesaikan aja di sini. Ya. Cukup. Ada itu. Cukup. Ya, terima kasih. Jadi intinya, ini tadi mungkin ditangkap sepotong-sepotong ini. Kalau nggak dirunut dari atas, memang bagaimana? Apakah uang yang dimasukkan ke bank belum masuk uang hasil kejahatan disimpan di bank? Apakah sudah masuk itu money laundering? Baru masuk ini, masih di store ya? Udah berbunga atau belum? Oke, silakan Pak. Pertanyaan tadi bahwasanya bagaimana realnya pencucian uang itu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah gini, nanti kalau sudah menikah jadi istri, harus tahu profil suaminya, penghasilannya berapa per bulan, kerjanya apa. Kalau penghasilan 10 juta per bulan, dapat uang bulanan 50 juta kan nggak masuk akal kan gitu. Nah tapi kalau diam saja, terima penghasilan banyak seperti itu, terus ditabung di bank, dibeli rumah, beli macam-macam barang, itu udah pencucian uang itu. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Ya. Oke ya. Ya. Iya, kalau di rumusan undang-undangnya udah mencuci itu Pak. Dia udah tahu profil suaminya, penghasilannya 10 juta, terima uang 50 juta, dibeliin ke barang-barang. Beli rumah, buat kosan, bikin usaha. Nah, itu udah pencucian di sana. Aslinya dan latar belakangnya pencucian seperti ini. Ada uang korupsi, ada uang prostitusi, ada uang judi, baru saya buatkan satu restoran, saya buatkan suatu hotel, tapi saya cuci semua uang ini untuk membayar karyawan, untuk yang lain-lainnya, dan saya mendapatkan uang dari hotel, inilah namanya pencucian uang. Jadi hasil dari hotel itu yang bersih ini, sebenarnya ini adalah hasil dari pencucian uang daripada hasil tadi korupsi, prostitusi, dan juga narkotika. Nah, uang ini saya modalkan ke hotel, saya bayarkan gaji dengan uang korupsi, saya bayarkan gaji pegawai dengan uang judi atau uang prostitusi, nanti hasil dari hotel itu menjadi uang bersih. Nah, jadi proses pencuciannya adalah proses bisnis perhotelan ini adalah bagian proses pencucian uang. Demikian juga restoran. Ada pejabat-pejabat membuat restoran, tapi sebenarnya uang dari korupsi itu yang dipakai untuk mengelola modal dari restoran itu. Hasil penjualan restoran itu, itulah sebenarnya menjadi bagian daripada hasil pencucian uang. Mencucinya bagaimana? Mencucinya dengan restoran tadi. Nah, barangkali itu konsep awalnya, Dek. Tapi di dalam tataran praktek itu berkembang karena kita semangat Indonesia ingin memiskinkan orang-orang yang korupsi, ingin memiskinkan. Jadi sehingga dikasih jalur potong lebih cepat supaya bisa kita membuktikan lebih gampang tentang koruptor-koruptor itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik supaya bisa menerima bagaimana antara tataran praktek di beberapa negara dan juga di setiap negara ini tataran teorinya. Ya, untuk Indonesia sedikit berbeda. Ya, oke, terima kasih. Jelas ya, Ibu Azli, Nona atau Nona ya. Jadi itulah ya intinya itu. Baik, mungkin sudah terjawab beberapa pertanyaan. Ada lagi? Oh, ternyata Siantar masih monitor ini. Siantar silakan. Siapa namanya? Halo Siantar. Enggak, suaranya enggak kedengaran. Masih. Suaranya masih kabur. Kurang jelas, diulang. Di sini saya bertanya, pencucian uang
merupakan mengganggu orang yang dimana aku itu dibayar perbuatan yang tidak sah atau yang tidak halal. Nah, di sini saya menjalankan pengguna transaksi elektronik seperti pembayaran dan melakukan pembayaran. Saya potong ya. Maaf, ini diulang dulu atau ganti mic-nya? Mungkin tidak jelas. Bergema ada apa feedback suaranya tidak bisa kita tangkap. Coba diganti mic-nya mungkin atau apa? Singkat aja. Intinya apa? Pertanyaannya apa? Ini Pak, penggunaan transaksi elektronik seperti pembayaran dana dan pembayaran online lainnya ini membantu para pencuci uang mengambil dana itu Pak. Tapi juga saya mempunyai contoh lainnya seperti kebetulan teman saya. Kalau dana itu terus habis Pak. Nah di sini pertanyaan saya bagaimana teknologi informasi memfasilitasi dan memfasilitasi pecahan Pak. Terima kasih. Cuman terima kasihnya aja yang kedengaran. Jadi terima kasihnya kedengaran, yang lain tidak kedengaran. Coba di WA bisa, di WA. Kirim ke Pak operator kita, Chandra. Ya, singkat aja. Ke WA aja, di WA ya. Saya masih tunggu, saya tunggu aja. Pokoknya kami sabar nunggu. Ya. Ceklah cek di sini. Ya. Di WA boleh. Ini Pak, ini lagi. Oke, sementara ngetik ya. Sementara dia mengetik apa pertanyaannya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya. Upacara peringatan Hari SUMPAJ Pemuda ke-9. Oh, muncul. Siapa nih? Ada yang masuk. Bisa ditangkap WA-nya? Oh. Ya, jangan seperti bikin WA panjang-panjang. Singkat aja. Ya. Namanya juga siapa nih? Siantar. Siapa yang kenal ini? Kenal ini Ibu Dewi? Ibu. Tadi apa itu konsep itu tadi ya? Kalau Indonesia kan mau buru-buru, mau cepat, baru mau dimasuki uangnya, uangnya dari mana? Udah ditangkap TPPU, waduh ya, gitu, seperti itu. Gak sabaran, Indonesia itu kayak gitu. Uangmu dari mana? Udah dicurigai, belum apa-apa. Kalau Pak Bambongan tadi bilang, Kalau bisa ya Bu ya. Harus ada proses dulu dia. Seakan-akan uang itu nanti diterima legal. Nah, itulah seakan-akan. Jadi ada penyamaran, itu intinya ya. Rambut Bu. Iya, full katanya. Disuruh orang lain apa? Nginap. Aduh Bu, kok bisa ya? Tambahi. Nggak bisa ya dilihat ya Bu? Hitung aja nggak difotokopi uangnya ya. Sama uang nomor serinya ya. Ya, sudah. Sudah serius. Namanya siapa nih, Bu? Hakim ya? Bisa. Audionya audionya diputing ya. Nggak bisa disalahin ya gimana? Ya. Audionya diantar. Nah, bisa baca. Kok di ada? Apa dia masuk ke saya? Apa dia? Oh, Ibu copy. Oke, Chandra, langsung. Coba.
Belum muncul. Iya, belum ada. Enggak mati kok. Aduh. Bawa sini ku baca. Bacakan. Hah? Ini panjang. Ya, penggunaan pembayaran elektronik seperti pembayaran dana dan pembayaran lainnya membantu si pencuci uang mengambil data pribadi. Pertanyaannya, bagaimana informasi elektronik memfasilitasi dan meregistrasi kejahatan kerah putih tersebut? Bisa nggak ditangkap? Saya ulangi, penggunaan pembayaran elektronik seperti pembayaran dana dan pembayaran lainnya membantu si pencuci uang mengambil data pribadi. Pertanyaannya, bagaimana informasi elektronik memfasilitasi dan mengeregistrasi kejahatan kerah putih tersebut? Nggak paham saya, Pak. Oh ya. Jadi, halo, Siantar bisa tangkap maksudnya penggunaan pembayaran elektronik seperti pembayaran dana dan pembayaran lainnya membantu si pencuci uang. Membantu si pencuci uang maksudnya. Ya, jadi kira-kira maksudnya bagaimana informasi elektronik memfasilitasi. Jadi yang ini sudah masuk ke ranah IT. Ya. Ini ya maksudnya mungkin itu sudah masuk ke ranah IT sehingga uang-uang ini sudah digunakan ke berbagai lini, ya, termasuk ke elektronik, fasilitas elektronik yang disamarkan pada berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas elektronik. Mungkin ini aja, Pak. Ya, intinya aja. Ini kita tafsirkan aja. Ya, bagaimana? Itu jawabannya. Jadi kalau sepanjang bisa dibuktikan, intinya sepanjang uang itu bisa dibuktikan dari hasil kejahatan yang sudah diproses sedemikian rupa, kemudian muncul dia dalam bentuk uang atau harta, seakan-akan itu harta atau uang itu legal, padahal asal usulnya adalah dari kejahatan. Nah ini yang penting, di bentuk manapun dia di bank atau di dalam cuci mobil, kan kawan saya juga ada yang berseluruh. Uang saya ini saya bikin aja cucian mobil supaya dicuci dulu di situ. Ya, uang hasil cucian mobil, orang cuci mobil diambil uangnya, dia sudah legal kan? Seperti itu, seakan-akan bahwa uang daripada kejahatan tersebut setelah diproses sedemikian rupa muncul seakan-akan legal. Ya, itu ya Siantar ya. Siantar. Jadi kalau disalurkan melalui sarana elektronik, bagaimana sarana elektronik bisa memfasilitasi? Ini pertanyaanmu agak susah kami tafsirkan. Tapi sepertinya bagaimana uang kejahatan ini sudah disalurkan melalui media atau sarana informasi atau sarana elektronik. Ya tetap aja sepanjang itu bisa dibuktikan. Ya, Bu, barangkali itu Pak. Cukup ya. Ini silakan Pak Chandra. Terima kasih. Tolong di medianya diperbaiki audionya ya, Siantar. Ya. Ada? Sudah bisa? Cukup. Cukup ya. Terima kasih untuk Siantar kita akhiri karena ini sudah 10 menit sebelum berakhir jam 16 ya. Ada lagi informasi dari MC? Terima kasih. Kami dari moderator pada akhir acara ini mohon maaf bila mana dalam memimpin acara Bintek pada sore hari ini kurang sempurna. Itu semuanya adalah kekurang sempurnaan kami. Ada sikap atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Bapak Ibu di PNPN juga semua hakim tinggi yang hadir di sini, hakim Ibu Bapak ad hoc maupun karir, adik-adik mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir maupun yang melalui JOM. Atas nama kami sendiri kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada moderator dan narasumber pada hari ini. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, kami mohon untuk
Semua lihat tekemnya karena akan saya ambil untuk sebagai absen. Baik, Bapak Ibu di Pengadilan Negeri akan saya pandu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk menutup acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Jalan-jalan ke Banyuwangi, pulangnya sudah larut malam. MC pamit undur diri, terima kasih dan wassalam. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.